Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Cantika. Saya kelas G semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari dosen kami yaitu Pak Romi Ginanjar. Di sini saya menggunakan RPP kelas 4 semester 2, tema 8 subtema 1 yaitu daerah tempat tinggalku. Dimulai dari pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Selamat menonton. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Udah pada sarapan belum? Bagus, jika sudah pada sarapan, berarti kalau sudah pada sarapan, hari ini kita harus semangat. Kita kenalan dulu ya, nama Ibu Mita Cantika, Ibu dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sekarang kita belajar daerah tempat tinggalku. Kita tinggal di negara Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali kenampakan alam seperti gunung, pantai, hutan, dan sebagainya. Sekarang Ibu tanya, Gunung Bromo ada di daerah mana? Gunung Bromo ada di daerah Malang, Jawa Timur. Ibu punya cerita asal-usul Gunung Bromo. Kita baca bareng-bareng yuk. Asal-usul Gunung Bromo. Suatu hari, Rara Antang akan dipinang oleh seorang raksasa yang sangat jahat. Tidak hanya jahat, raksasa itu begitu sakti mandraguna. Rara Antang yang terkenal halus perasaannya tidak berani menolak begitu saja kepada pelamar sakti. Maka ia meminta supaya dibuatkan lautan di tengah-tengah Gunung Bromo. Dengan permintaan yang aneh, dianggapnya raksasa itu tidak akan memenuhi permintaannya. Lautan yang diminta itu harus dibuat sehari semalam. Tidak banyak mikir, kemudian raksasa itu lalu menyanggupi permintaan Rara Antang tersebut. Raksasa itu memulai pekerjaannya dengan sebuah alat tempurung kelapa atau disebut batok kelapa. Dengan menggunakan segenap kesaktiannya, pekerjaan itu hampir selesai. Rara Antang pun gelisah. Dia takut orang yang tidak ia cintai malah akan si raksasa itu. Lalu timbullah pikiran untuk menggagalkan pekerjaan raksasa itu. Kemudian timbullah ide cerdik. Ketika itu Rara Antang mengajak masyarakat, khususnya para ibu-ibu, untuk menumbuk padi tengah malam untuk membangunkan ayam yang sedang tertidur. Kokok ayam pun sambil bersautan seolah fajar telah tiba. Raksasa itu mendengar suara kokok ayam, dikiranya hari sudah fajar. Dengan kesal ia melempar batok kelapa itu dan jatuh di samping Gunung Bromo. Batok tersebut berubah menjadi gunung yang bernama Gunung Batok. Baiklah, itu tadi cerita asal-usul Gunung Bromo. Siapa saja tokoh di dalam cerita tersebut? Yaitu Rara Antang dan raksasa. Cerita asal Gunung Bromo ini adalah salah satu contoh cerita fiksi. Apa sih itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya berisi tentang cerita rekaan atau yang didasari angan-angan atau fantasi dan bukan sesuai dengan kejadian nyata. Baiklah, kenampakan alam di Indonesia banyak sekali. Tadi ada apa aja? Gunung, pantai, hutan, dan sebagainya. Profesi apa masyarakat di pesisir pantai? Ya, nelayan. Nelayan mencari ikan menggunakan perahu. Perahu bisa berjalan menggunakan dayung yang digerakkan oleh si nelayan. Dorongan dayung yang dibuat oleh nelayan itu termasuk gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menghasilkan interaksi antara objek dengan objek lain
Sudah mengerti semuanya? Apa itu cerita fiksi dan apa itu gaya? Paham ya semuanya? Baik, jika sudah paham, apakah senang belajar hari ini? Senang, alhamdulillah. Karena waktunya sudah habis, kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.